Selamat bertemu kembali di channel saya, Syota Ngaren Official. Di sini saya mau membahas topik mengenai pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, yang disingkat pencabutan hak. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, dan bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Dasar hukum pembahasan topik ini adalah 1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. 4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Perlu saya jelaskan bahwa dalam pencabutan hak ini, nama instansi atau nama jabatan yang lama harus disesuaikan dengan perubahan nama instansi jabatan yang ada sekarang ini, yaitu Menteri Agraria sekarang menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. Menteri Kehakiman sekarang menjadi Menteri Hukum dan HAM. Kepala Inspeksi Agraria sekarang menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Kepala daerah yaitu Gubernur untuk DKI Jakarta serta Bupati Wali Kota untuk Kabupaten Kota. Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kemudian pasal 18 UPA ini dipertegas lagi di dalam pasal 1 junto pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian juga kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa dan dalam keadaan yang sangat mendesak setelah mendengar Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri yang bersangkutan atau pimpinan instansi yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Apa yang dimaksud dengan kepentingan umum di dalam pencabutan hak atas tanah ini? Secara definisi tidak ada disebutkan, tetapi dalam pasal 1 lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 yang ada disebutkan adalah demikian: suatu kepentingan, suatu kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum jika kegiatan pembangunan tersebut menyangkut 4 kepentingan, ya. Antara lain 1. Kepentingan bangsa dan negara, 2. Kepentingan masyarakat luas, 3. Kepentingan rakyat banyak atau kepentingan bersama, dan atau 4. Kepentingan pembangunan. Jadi ini bisa kesemuanya dan bisa salah satu, ya.
Selanjutnya, kepentingan pembangunan disebutkan lagi meliputi antara lain ada 13 yang mempunyai nama, ya. A. Pertahanan, B. Pekerjaan umum, C. Perlengkapan umum, D. Jasa umum, E. Keagamaan, F. Ilmu pengetahuan dan seni budaya, G. Kesehatan, H. Olahraga, I. Keselamatan umum terhadap bencana alam, J. Kesejahteraan sosial, K. Makam atau kuburan, L. Pariwisata dan rekreasi, M. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum, N. Bentuk-bentuk kegiatan pembangunan lainnya yang ditentukan atau ditetapkan oleh Presiden yang menurut pertimbangan Presiden perlu bagi kepentingan umum. Artinya apa? Dalam pencabutan hak bahwa bentuk pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum tidak ditentukan secara limitatif, di mana selain ke-13 nama kegiatan pembangunan yang disebutkan tadi, bahwa Presiden masih dapat menetapkan nama kegiatan lainnya sebagai kepentingan umum. Ini berbeda dengan bentuk pembangunan yang disebutkan secara limitatif di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, junto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sebutan limitatif tersebut terdiri dari 24 item atau 24 macam saja. Untuk lebih jelasnya silakan ikuti YouTube saya tentang pengadaan tanah bagian 1 ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme pencabutan hak? Mekanisme pencabutan hak terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Mekanisme pencabutan hak dalam keadaan memaksa, yang disebut juga pencabutan hak dengan acara biasa, ya. 2. Mekanisme pencabutan hak dalam keadaan yang sangat mendesak, ya. Baiklah, kita ulas keduanya. Mekanisme pertama yaitu mekanisme pencabutan hak dengan acara biasa atau dalam keadaan memaksa. 1. Instansi yang membutuhkan tanah mengajukan permohonan pencabutan hak secara tertulis kepada Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang bersangkutan. Dan di dalam permohonan ini harus melampirkan persyaratan-persyaratan ataupun bahan-bahan antara lain A. Rencana peruntukan tanah serta alasan-alasan kepentingan umum yang mengharuskan dilakukannya pencabutan hak dalam keadaan mendesak, ya. B. Keterangan tentang nama yang berhak jika memungkinkan. Berikut letak luas dan macam hak atas tanah dan benda-benda yang akan dicabut haknya. C. Rencana penampungan orang-orang yang hak atas tanahnya akan dicabut serta penampungan orang-orang yang menggarap tanah atau orang-orang yang menempati rumah yang ada di atas tanah jika faktanya yang ini ada di lapangan, ya. 2. Kakanwil BPN Provinsi yang bersangkutan segera menindaklanjuti permohonan pencabutan hak yang diterimanya, yang meliputi A. Meminta para kepala daerah yang bersangkutan untuk memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan kepentingan umum yang mengharuskan dilakukannya pencabutan hak, serta tentang kesiapan penampungan orang-orang yang hak atas tanahnya akan dicabut
dan kesiapan penampungan orang-orang yang menggarap tanah dan atau orang-orang yang menempati rumah yang ada di atas tanah apabila yang ini faktanya ada. B. Meminta panitia penaksir untuk melakukan penaksiran ganti kerugian atas tanah dan atau benda-benda yang ada di atasnya. Mengenai permintaan ini, para kepala daerah dan panitia penaksir harus, ya, saya ulangi, harus sudah memenuhinya atau sudah menyampaikannya kepada kepala kantor wilayah BPN provinsi yang bersangkutan di dalam waktu selama-lamanya 3 bulan sejak permohonan pencabutan hak diterima oleh kepala kantor wilayah BPN yang bersangkutan. Ya. 3. Kepala kantor wilayah BPN provinsi yang bersangkutan segera menyampaikan permohonan pencabutan hak dalam keadaan yang mendesak kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Kapan itu disampaikan? Yaitu setelah Kakanwil BPN provinsi yang bersangkutan menerima pertimbangan dari kepala daerah dan menerima penaksiran ganti kerugian dari panitia penaksir, ya. Setelah, ya. Atau setelah lewat jangka waktu selama-lamanya 3 bulan, manakala Kakanwil BPN belum menerima pertimbangan dari kepala daerah dan penaksiran ganti kerugian dari panitia penaksir, ya. Ada 2 saatnya. 4. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN segera mengajukan permohonan pencabutan hak kepada Presiden dengan disertai pertimbangannya. Dan juga harus disertakan pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM dan pertimbangan dari menteri atau pimpinan instansi yang membutuhkan tanah atau pemohon. 5. Presiden setelah menerima permohonan pencabutan hak dari Kakanwil BPN tersebut dan permohonan pencabutan hak telah memenuhi syarat, menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dalam keadaan mendesak, serta mengumumkan Kepres dimaksud dalam Berita Negara RI dan surat kabar, dan menyampaikan turunan Kepres kepada yang berhak atas objek pencabutan hak. Untuk diketahui, ya, bahwa dalam pencabutan hak dengan acara biasa atau dalam keadaan memaksa ini, instansi yang membutuhkan tanah atau pemohon baru dapat menguasai objek pencabutan hak adalah setelah dipenuhi 3 syarat sebagai berikut. Ya, dipenuhi 3 syarat kumulatif sebagai berikut. 1. Adanya keputusan Presiden tentang pencabutan hak. 2. Setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian sesuai jumlah yang ditetapkan dalam keputusan Presiden. 3. Setelah diselenggarakannya penampungan orang-orang yang berhak atas tanah yang akan dicabut, serta orang-orang yang menggarap tanah atau yang menempati rumah yang ada di atas tanah, jika ini memang ada. Mekanisme kedua yaitu mekanisme pencabutan hak dalam keadaan yang sangat mendesak. Tadi dalam keadaan memaksa, ya. Sekarang dalam keadaan yang sangat mendesak. 1. Sama dengan yang terdapat dalam mekanisme dalam keadaan yang memaksa, yaitu instansi yang membutuhkan tanah mengajukan permohonan pencabutan hak secara tertulis kepada Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui kepala kantor wilayah BPN provinsi yang bersangkutan. Juga dalam permohonan ini harus dilampirkan syarat-syarat ataupun bahan-bahan antara lain, ya,
A. Rencana peruntukan tanah serta alasan-alasan kepentingan umum yang mengharuskan dilakukannya pencabutan hak dalam keadaan yang sangat memaksa. B. Keterangan tentang nama yang berhak jika yang memungkinkan. Berikut letak, luas, dan macam hak atas tanah dan benda-benda yang akan dicabut haknya. C. Rencana penampungan orang-orang yang hak atas tanahnya akan dicabut serta penampungan orang-orang yang menggarap tanah atau orang-orang yang menempati rumah yang ada di atas tanah apabila ini faktanya ada. 2. Setelah Kakanwil BPN Provinsi yang bersangkutan menerima permohonan pencabutan hak dalam keadaan yang sangat mendesak, maka Kepala Kantor Wilayah BPN yang bersangkutan segera menyampaikan permohonan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN tanpa disertai taksiran ganti kerugian dari panitia penaksir, dan bila perlu juga tanpa pertimbangan para kepala daerah yang bersangkutan. Mengenai ini berbeda dalam mekanisme pencabutan hak dalam acara biasa atau dalam keadaan yang memaksa, di mana pertimbangan atau penaksiran ganti kerugian itu harus ada pada saat awal ya, ditunggu beberapa waktu, 3 bulan. 3. Setelah menerima permohonan pencabutan hak, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dapat mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan yang memberi izin kepada instansi yang memerlukan tanah atau pemohon untuk menguasai tanah dan atau benda-benda yang ada di atasnya. Kami ulangi, untuk menguasai tanah dan atau benda-benda yang ada di atasnya. Ini tidak terdapat dalam mekanisme pencabutan hak dalam acara biasa atau dalam keadaan yang mendesak, ya. Dalam keadaan yang memaksa maksud kami. 4. Pada kesempatan pertama setelah penerbitan SK penguasaan tanah tadi oleh Kakanwil, maka Menteri Agraria ya, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN yang bersangkutan segera menyampaikan permohonan pencabutan hak kepada Presiden disertai pertimbangannya. Juga dengan disertai pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM dan pertimbangan dari Menteri atau pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau pemohon. 5. Setelah Presiden RI menerima permohonan pencabutan hak dari Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dan permohonan pencabutan hak telah memenuhi syarat, maka Presiden menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pencabutan hak atas tanah dan atau benda-benda yang ada di atasnya dalam keadaan yang sangat mendesak, serta mengumumkan keputusan Presiden dalam Berita Negara RI dan surat kabar, dan juga menyampaikan turunan Kepres kepada pihak yang berhak atas objek pencabutan hak. Di sini penting untuk kita ketahui dengan diberikannya izin penguasaan objek pencabutan hak oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN kepada instansi yang memerlukan tanah atau pemohon di dalam pencabutan hak dalam keadaan yang sangat mendesak. Walaupun atau sebelum adanya atau terbitnya Kepres pencabutan hak, yang mana instansi yang memerlukan tanah atau pemohon telah melakukan penguasaan atas objek pencabutan hak, sementara permohonan pencabutan hak ditolak atau tidak dikabulkan oleh Presiden,
maka instansi yang merugikan tanah atau pemohon tetap harus bertanggung jawab. Di mana instansi yang merugikan tanah harus mengembalikan objek pencabutan hak dimaksud dalam keadaan semula. Dan atau ya, memberikan ganti kerugian yang sepadan kepada yang mempunyai hak atas objek pencabutan tanah tersebut. Nah, sekarang mengenai ganti kerugian ya. Bagaimana mengenai ganti kerugian yang tercantum dalam Kepres pencabutan hak? Dan bagaimana jika terdapat sengketa mengenai objek pencabutan hak antara pihak yang berhak dengan pihak lainnya? Baik itu dalam keadaan memaksa acara biasa atau dalam keadaan yang sangat mendesak. Untuk menjawab hal tersebut, di sini saya sebutkan mengenai beberapa ketentuan. 1. Jika yang berhak atas objek pencabutan hak tidak bersedia menerima ganti kerugian yang tercantum di dalam Kepres pencabutan hak dengan alasan jumlahnya yang kurang layak, maka yang berhak dapat mengajukan banding kepada pengadilan tinggi agar pengadilan tinggi yang bersangkutan menetapkan jumlah ganti kerugian yang diajukannya banding. 2. Putusan pengadilan tinggi atas jumlah ganti kerugian yang dimohonkan banding oleh yang berhak adalah merupakan putusan dalam pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Artinya tidak dapat diajukan kasasi atau upaya hukum lainnya. 3. Pengajuan permohonan banding atas jumlah ganti kerugian kepada pengadilan tinggi dan juga apabila sengketa lainnya mengenai objek pencabutan hak. Apabila ada sengketa lainnya mengenai objek pencabutan hak, keduanya itu tidak menunda pelaksanaan pencabutan hak dan penguasaan objek pencabutan hak oleh instansi yang merugikan tanah berdasarkan Kepres pencabutan hak tersebut. 4. Mengenai status tanah. Status tanah objek pencabutan hak setelah terbitnya Kepres pencabutan hak dan dilakukan pula pembayaran ganti kerugian kepada yang berhak, maka tanah objek pencabutan hak menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dan selanjutnya segera diberikan sesuatu hak atas tanah sesuai kepada instansi yang merugikan tanah atau pemohon. Berikut untuk melengkapi pemahaman kita tentang pencabutan hak ini, ada beberapa ketentuan penting dalam pencabutan hak, baik dalam acara biasa atau keadaan memaksa, maupun dengan acara dalam keadaan yang sangat mendesak, yang terdiri dari 1. Apabila setelah terbit Kepres pencabutan hak, akan tetapi Kepres pencabutan hak belum dilaksanakan, akan tetapi terjadi pula persetujuan kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah atau pemohon dengan pihak yang berhak atas objek pencabutan hak berupa kesepakatan yang berbunyi penyelesaian dilakukan berdasarkan jual beli atau tukar menukar dan bukan dengan melaksanakan Kepres pencabutan hak, maka kesepakatan ini yang harus dilaksanakan. Atau penyelesaian perolehan tanah harus dilakukan berdasarkan jual beli atau tukar menukar, bukan berdasarkan keputusan Presiden pencabutan hak. Jelas ya? 2. Keputusan Presiden pencabutan hak telah dilaksanakan, tetapi kemudian ternyata
bahwa tanah dan atau benda-benda yang berada di atas tanah tidak dipergunakan oleh instansi yang menggunakan tanah atau pemohon sesuai dengan rencana peruntukan yang mengharuskan dilakukannya pencabutan hak berdasarkan Kepres, maka mengenai objek pengadaan tanah harus diberikan prioritas kepada prioritas pertama kepada orang-orang yang semula berhak untuk mendapatkan kembali tanah dan atau benda-benda yang ada di atas tanah tersebut, meskipun ganti rugi telah diberikannya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenessalen@gmail.com yang pada kesempatan pertama nanti akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.